Rahasia kecil yang menyelamatkan ingatan. Pernahkah Anda merasa lupa meletakkan kunci? Atau lupa nama orang yang baru saja Anda temui? Kalau itu terjadi sesekali, mungkin wajar. Tapi bagaimana jika itu menjadi kebiasaan? Apakah ini tanda-tanda awal pikun? Bayangkan jika hanya dengan 10 menit sehari, Anda bisa menjaga otak tetap tajam hingga usia lanjut. Ya, hanya 10 menit. Tanpa perlu obat mahal, tanpa harus ke rumah sakit, dan bisa dilakukan di rumah. Menurut penelitian terbaru dari University of California, aktivitas otak ringan yang dilakukan secara konsisten setiap hari mampu menurunkan risiko demensia hingga 35%. Ini bukan sulap, ini sains. Dan menariknya, kebiasaan ini tidak harus rumit. Anda tidak butuh teknologi canggih. Yang Anda butuhkan hanyalah waktu. 10 menit yang Anda sisihkan untuk diri sendiri, untuk masa depan otak Anda. Di video ini, kita akan membahas satu persatu kebiasaan yang terbukti secara ilmiah dapat membantu mencegah pikun. Mulai dari latihan sederhana yang bisa dilakukan sambil duduk di kursi, hingga aktivitas yang menyenangkan seperti mendengarkan musik dan menggambar. Jangan lewatkan setiap bagian, karena bisa jadi salah satu tipsnya akan menjadi penyelamat hidup Anda atau orang tua Anda. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan bahas kebiasaan ajaib yang bisa dimulai hari ini juga. Yuk, mulai cegah pikun sebelum terlambat. Bagian 1. Senam otak, gerakan sederhana, dampak luar biasa. Tahukah Anda bahwa gerakan tubuh ternyata bisa mengaktifkan otak? Ini bukan hanya soal olahraga untuk fisik, tapi juga untuk pikiran. Aktivitas yang kita sebut senam otak, ini sangat sederhana. Bahkan bisa dilakukan hanya 10 menit sehari, sambil duduk di kursi atau berdiri di dapur. Contohnya, cobalah lakukan gerakan menyilangkan tangan dan kaki secara bergantian. Atau sentuh lutut kanan dengan tangan kiri, lalu sebaliknya. Terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Gerakan ini merangsang kerja otak kiri dan kanan secara bersamaan. Saat tubuh Anda melakukan koordinasi silang, otak dipaksa untuk berpikir dan beradaptasi. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk memperkuat koneksi antar sel otak. Sebuah studi di Jepang menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan gerakan koordinasi ringan mengalami peningkatan daya ingat hingga 28% dalam waktu 6 minggu. Bayangkan, hanya dengan 10 menit sehari. Selain itu, senam otak juga membantu memperlancar aliran darah ke otak. Dan seperti yang kita tahu, oksigen adalah bahan bakar utama otak. Tanpa aliran darah yang lancar, otak akan cepat lelah dan kehilangan daya ingat. Jadi, jangan anggap remeh gerakan kecil ini. Mulailah dari yang mudah. Lakukan sambil mendengarkan musik favorit Anda. Bisa dilakukan sambil menunggu nasi matang, atau sebelum tidur malam. Karena terkadang, perubahan besar justru dimulai dari langkah kecil. Ambil 10 menit hari ini, gerakan tubuh Anda, aktifkan otak Anda. Share video ini ke orang tua, kakek nenek, atau siapa saja yang Anda sayangi. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagian 2. Menulis tangan, terapi memori yang terlupakan. Di zaman digital seperti sekarang, hampir semua orang lebih sering mengetik daripada menulis dengan tangan. Padahal, aktivitas sederhana seperti menulis tangan selama 10 menit sehari terbukti mampu menjaga kesehatan otak, terutama pada usia lanjut. Kenapa menulis tangan begitu penting? Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih keras. Ia harus mengatur motorik halus, mengenali huruf, menyusun kata, dan mengingat ejaan. Aktivitas ini memperkuat koneksi neuron, terutama di bagian otak yang berhubungan dengan memori dan bahasa.
Menurut penelitian dari Psychological Science Journal, lansia yang menulis jurnal harian selama 10 menit menunjukkan peningkatan signifikan dalam daya ingat jangka pendek dan konsentrasi dibanding yang hanya mengetik di ponsel. Menariknya lagi, menulis tangan juga bisa menjadi terapi emosional. Banyak lansia yang merasa lebih tenang setelah menuliskan isi hatinya. Tidak harus indah. Tidak harus panjang. Bisa dimulai dari menulis pengalaman hari ini, nama-nama cucu, atau doa-doa yang ingin disampaikan. Cobalah hari ini. Ambil buku catatan khusus, tulis 1 halaman. Anda sedang tidak hanya mencatat, tapi juga menjaga fungsi otak tetap aktif. Dan bonusnya, tulisan tangan Anda bisa menjadi kenangan indah bagi anak cucu kelak. Siapkan buku dan pena sekarang juga. Mulailah dari 1 halaman hari ini. Jika menurut Anda ini bermanfaat, bantu sebarkan ke orang tua, sahabat, atau keluarga tersayang. Menulis bisa jadi penyelamat. Bagian 3, mengingat kembali, latihan otak lewat cerita lama. Salah satu kebiasaan sederhana yang sangat efektif untuk mencegah pikun adalah mengingat kembali kenangan lama. Ya, hanya dengan duduk dan menceritakan kembali pengalaman masa muda, Anda sedang melatih area memori jangka panjang di otak. Aktivitas ini merangsang hipocampus, bagian otak yang sangat penting dalam pembentukan dan pengambilan ingatan. Banyak lansia yang merasa kenangan mereka tak lagi penting. Padahal, ketika mereka mulai bercerita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wajah mereka bersinar, mata berbinar, otak mereka aktif menyusun kembali potongan kenangan menjadi cerita. Penelitian di Eropa menyebutkan, melakukan recall memory selama 10 menit sehari bisa menurunkan risiko Alzheimer hingga 20%, terutama jika dilakukan sambil berbicara dengan orang lain. Bisa dengan anak, cucu, atau bahkan teman sebaya. Ceritakan tentang rumah masa kecil, makanan favorit zaman dulu, atau pekerjaan pertama. Makin rinci, makin bagus. Bahkan, menyebutkan nama jalan atau warna pakaian saat itu bisa memperkuat jaringan memori. Dan menariknya, latihan ini bukan hanya bermanfaat untuk yang tua. Anak cucu pun jadi belajar dari pengalaman hidup orang tuanya. Hubungan pun jadi lebih hangat. Ajak orang tua Anda bicara hari ini. Tanyakan tentang kisah cinta pertama mereka atau kenangan saat zaman sekolah. Rekam jika perlu. Karena selain menjaga otak tetap sehat, ini adalah warisan emosional yang tak ternilai. Bagian 4, membaca nyaring aktivitas kecil, latihan besar untuk otak. Kita semua tahu membaca itu baik. Tapi membaca nyaring, ya, dengan suara keras, ternyata punya manfaat yang luar biasa untuk menjaga otak tetap aktif, terutama di usia lanjut. Mengapa? Ketika seseorang membaca nyaring, otaknya bekerja lebih keras dari biasanya. Ia harus mengenali huruf, mengolah makna, mengatur pernapasan, dan mengucapkan kata dengan benar. Semua proses ini mengaktifkan area-area penting dalam otak, termasuk memori, bahasa, dan kontrol motorik. Menurut penelitian di National Institute on Aging, lansia yang membaca keras selama 10 menit setiap hari mengalami peningkatan fungsi kognitif yang signifikan dibanding mereka yang hanya membaca dalam hati. Tak hanya itu, membaca nyaring juga melatih kepercayaan diri dan menjaga kemampuan bicara tetap tajam. Ini penting, karena salah satu tanda awal demensia adalah kesulitan berbicara dengan lancar. Bacanya pun tak perlu buku berat. Bisa dari surat kabar, buku anak-anak, cerita rakyat, bahkan puisi. Yang penting, dilakukan konsisten setiap hari. Dan jika bisa dilakukan bersama cucu atau anggota keluarga lain, manfaatnya jadi berlipat. Anak-anak akan menyerap nilai-nilai, dan lansia mendapatkan latihan otak sekaligus kedekatan emosional.
Pengeras suara umum, call to action. CTA. Ambil buku favorit Anda dan baca dengan suara lantang hari ini, walau hanya 1 halaman. Jika Anda belum pernah melakukannya, mulailah sekarang. Karena kebiasaan kecil hari ini bisa menjadi pelindung otak Anda di masa depan. Bagian 5. Mendengarkan musik favorit bukan sekadar hiburan, tapi obat otak. Musik bukan hanya soal hiburan. Bagi lansia, musik bisa menjadi terapi yang ampuh untuk menjaga fungsi otak tetap tajam. Terutama jika musik itu adalah lagu-lagu yang disukai saat muda. Mengapa musik bisa begitu berpengaruh? Saat kita mendengarkan musik, otak melepaskan dopamin, hormon yang memberi rasa senang dan relaks. Tapi lebih dari itu, lagu-lagu lama juga memicu ingatan yang tersimpan di memori jangka panjang. Bahkan pada penderita Alzheimer, musik bisa memunculkan kembali ingatan yang sempat terlupakan. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa lansia yang mendengarkan musik favorit mereka selama 10 menit setiap hari menunjukkan peningkatan mood, fokus, dan ketenangan mental yang signifikan. Tak perlu peralatan mahal. Gunakan ponsel atau radio sederhana. Pilih lagu yang dulu sering dinyanyikan, lagu daerah, atau tembang kenangan yang akrab di telinga. Saat mendengarkan, tutup mata, biarkan kenangan mengalir. Kalau bisa, nyanyikan lagunya sambil ikut bergoyang. Kombinasi antara musik, vokal, dan gerakan adalah rangsangan otak yang sangat lengkap. Putar lagu favorit Anda hari ini hanya 10 menit. Rasakan efeknya. Dan bantu bagikan video ini kepada orang tua atau sahabat Anda. Karena terkadang, jawaban atas kesehatan pikiran bisa sesederhana irama yang menyentuh hati. Bagian 6. Bermain game otak, latihan seru yang menjaga daya ingat. Siapa bilang bermain game hanya untuk anak muda? Justru bagi lansia, bermain game otak selama 10 menit sehari bisa menjadi pelindung luar biasa dari kepikunan. Permainan seperti teka-teki silang, sudoku, mencocokkan gambar, atau bahkan permainan sederhana di ponsel bisa merangsang bagian otak yang bertanggung jawab atas logika, ingatan, dan konsentrasi. Faktanya, menurut riset dari Journal of Geriatric Psychiatry, lansia yang rutin bermain permainan otak minimal 10 menit sehari menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih stabil dalam jangka waktu 2 tahun dibandingkan mereka yang tidak pernah melatih otaknya sama sekali. Dan kabar baiknya, Anda tak perlu aplikasi canggih. Buku teka-teki silang, permainan kartu memori, atau papan puzzle sederhana sudah cukup. Bahkan permainan tradisional seperti congklak, ular tangga, atau damdaman pun memiliki efek yang serupa, apalagi jika dimainkan bersama keluarga. Yang penting adalah konsistensi dan suasana hati yang menyenangkan saat bermain. Karena saat Anda merasa senang, otak lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi. Jadi, jangan ragu untuk meluangkan 10 menit setiap hari untuk bermain. Karena di balik aktivitas yang menyenangkan itu, Anda sedang memperkuat benteng memori Anda. Coba satu permainan otak hari ini. Unduh aplikasi game memori, atau buka buku teka-teki yang lama Anda simpan. Lalu bagikan aktivitas ini dengan keluarga, karena mencegah pikun bisa dilakukan sambil tertawa. Bagian 7. Berlatih meditasi, menenangkan pikiran, menguatkan ingatan. Pernahkah Anda merasa pikiran terlalu ramai, sulit fokus, atau mudah lupa karena stres? Ternyata, stres bukan hanya membuat tubuh sakit, tapi juga membuat otak lebih cepat menua. Itulah kenapa meditasi selama 10 menit sehari bisa menjadi kebiasaan yang sangat ampuh untuk menjaga ketajaman pikiran dan mencegah pikun. Meditasi melatih otak untuk tetap tenang, hadir di saat ini, dan tidak mudah terpecah oleh kekhawatiran atau distraksi. Dengan rutin melakukannya, area hipocampus, bagian otak yang penting untuk memori,
akan menjadi lebih aktif dan stabil. Menurut riset dari Harvard University, lansia yang rutin bermeditasi selama minimal 10 menit per hari mengalami peningkatan memori kerja dan penurunan hormon stres kortisol. Bahkan, struktur otak mereka tampak lebih mudah saat dipindai melalui MRI. Cara melakukannya pun sederhana. Anda bisa duduk bersila, memejamkan mata, dan fokus pada napas. Tak perlu mantra rumit, tak perlu gerakan khusus. Yang penting adalah konsistensi dan niat untuk hadir dalam kesadaran. Tambahkan suara alam, musik relaksasi, atau bahkan doa-doa sederhana yang membuat hati tenang. Dalam ketenangan itulah, otak Anda akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Cobalah meditasi 10 menit malam ini sebelum tidur. Diam, tenang, dan fokus pada napas. Rasakan bedanya. Jika terasa manfaatnya, ajak orang-orang tersayang untuk ikut melakukannya bersama Anda. Bagian 8. Belajar hal baru, tantangan kecil, hadiah besar untuk otak. Banyak orang mengira belajar hanya untuk anak muda. Padahal, belajar hal baru di usia tua justru membuat otak semakin kuat. Mengapa? Karena setiap kali Anda mencoba sesuatu yang baru, entah itu kata dalam bahasa asing, memasak resep baru, atau belajar memainkan alat musik, otak Anda membentuk jalur sinapsis baru. Ini seperti membuat cabang-cabang baru pada pohon pikiran Anda. Penelitian dari University of Texas menunjukkan bahwa lansia yang belajar hal baru selama 10 menit per hari selama 3 bulan memiliki peningkatan yang signifikan dalam daya ingat jangka pendek dan kemampuan fokus. Dan Anda tak perlu mendaftar ke sekolah. Belajar bisa dilakukan lewat menonton video tutorial, mencoba menulis puisi, belajar aplikasi baru di ponsel, atau sekadar menghafal nama-nama tanaman di kebun. Yang penting bukan hasilnya, tapi proses tantangannya. Karena justru dari tantangan itu, otak dilatih untuk keluar dari zona nyaman dan tumbuh. Ingat, otak yang terus belajar adalah otak yang terus hidup. Mulailah tantangan kecil hari ini. Cari satu hal yang belum pernah Anda coba, dan pelajari 10 menit saja. Tuliskan kemajuan Anda setiap hari, karena setiap detik belajar adalah investasi masa depan memori Anda. Bagian 9. Kesimpulannya, ajak mulai hari ini. Otak sehat bukan sekadar harapan. Sekarang kita sudah tahu bahwa mencegah pikun bukanlah hal yang rumit, mahal, atau harus dilakukan di rumah sakit. Cukup 10 menit sehari, dilakukan secara konsisten, dan hasilnya bisa luar biasa untuk kesehatan otak di usia tua. Kita sudah membahas berbagai kebiasaan yang terbukti secara ilmiah membantu menjaga daya ingat dan fungsi kognitif. Tanda centang putih tebal senam otak ringan. Tanda centang putih tebal menulis tangan. Tanda centang putih tebal mengenang masa lalu. Tanda centang putih tebal membaca nyaring. Tanda centang putih tebal mendengarkan musik. Tanda centang putih tebal bermain game otak. Tanda centang putih tebal meditasi. Tanda centang putih tebal belajar hal baru. Mungkin di awal terasa sulit untuk memulai. Tapi ingatlah satu hal, lebih baik mencegah sekarang daripada menyesal di masa depan. Otak kita adalah anugerah yang perlu dirawat, sama seperti tubuh. Dan kabar baiknya, kita tidak pernah terlalu tua untuk mulai merawatnya. Jadikan aktivitas 10 menit ini sebagai ritual harian. Lakukan bersama pasangan, keluarga, atau komunitas lansia. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan, lebih menyenangkan, dan tentu lebih bermakna. Dan jangan lupa, bantu orang tua atau kakek nenek kita juga untuk memulainya. Seringkali, mereka hanya butuh satu orang yang percaya bahwa hidup sehat itu mungkin, bahkan di usia 70 atau 80 tahun. Mulailah hari ini. Coba satu kebiasaan sehat selama 10 menit.
dan bantu orang lain melakukan hal yang sama. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like dan share ke keluarga Anda. Bersama-sama kita bisa wujudkan masa tua yang aktif, bahagia, dan bebas pikun.